Nasib ironis dialami Victor Osimhen setelah dicoret dari daftar skuad Napoli usai gagal pindah ke Chelsea dan Al Ahly pada hari terakhir bursa transfer. Kini dengan pencoretan nama Osimhen dari skuad, Conte siap memberikan nomor punggung 9 kepada bomber anyar kesayangannya, Romelu Lukaku. Osimhen terancam menganggur sampai peluang berikutnya untuk pindah terbuka lagi pada bursa Januari tahun 2025. Tentu saja masih ada kemungkinan yang lain mengenai nasib sang pemain. Dia masih memiliki kesempatan hijrah ke klub di negara yang liganya masih membuka jendela transfer. La Liga mengonfirmasi Dani Olmo yang baru didaftarkan Barcelona pada pekan ini hanya bisa bermain hingga Desember tahun 2024, atau bursa transfer musim dingin. Dikutip dari Football Espana, Barcelona mendaftarkan Dani Olmo dengan memanfaatkan waktu pemulihan cedera Andrea Christensen selama 2 bulan. Pemain yang baru saja membawa Spanyol juara Euro 2024 ini bisa didaftarkan dengan alasan gaji Christensen yang dibebaskan. Menurut laporan tersebut, Dani Olmo didaftarkan hingga tanggal 31 Desember. Jika Barcelona tidak berhasil kembali ke aturan 1:1, pada tanggal 1 Januari ia akan dicabut pendaftarannya. AC Milan akan mengadakan pembicaraan dengan agen sekaligus ibu dari Adrien Rabiot mengenai kemungkinan mendatangkannya dengan status bebas transfer. Sebagaimana laporan terbaru dari Sempre Milan, AC Milan dikonfirmasi sudah mengajukan tawaran kontrak kepada Adrien Rabiot, mengingat hingga saat ini dia masih belum memiliki klub setelah meninggalkan Juventus pada awal musim panas. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, masalah utamanya adalah gaji, di mana Milan hanya siap menawarkan gaji yang lebih rendah dari tuntutan sang pemain. Ivan Toney telah meninggalkan Brentford dan bergabung dengan tim Liga Pro Arab Saudi, Al Ahly, dengan nilai transfer yang diyakini mencapai 35 juta pound. Kepindahan Toney ke Al Ahly dikonfirmasi pada Jumat malam, tak lama setelah lewatnya batas waktu transfer di Inggris. Seperti diketahui, sang striker telah berusaha untuk meninggalkan The Beast pada jendela transfer musim panas tahun ini setelah memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya. Klub-klub seperti Chelsea dan Manchester United mengincar kesepakatan untuk Ivan Toney menjelang pekan terakhir bursa transfer, namun mereka tidak mampu memenuhi harga yang diminta Brentford. Striker Manchester City, Erling Haaland mencetak 3 gol ke gawang West Ham pada lanjutan Premier League musim ini. Manajer The Citizens, Josep Guardiola mengatakan tak ada yang bisa menghentikan Haaland. Haaland terus mencetak gol dalam 3 pertandingan beruntun di Premier League. Kini ia sudah mengoleksi 7 gol termasuk mencetak hat-trick secara beruntun. Guardiola mengaku takjub dengan penampilan Erling Haaland yang terus mencetak gol. Ia bahkan berani mengklaim tidak ada yang bisa menghentikan Haaland dalam menjebol gawang lawan. Guardiola juga mengatakan, Haaland tak pernah berhenti mencetak gol dan bahkan akan sangat sering mencetak hat-trick. Declan Rice buka suara setelah diganjar kartu merah saat Arsenal ditahan imbang Brighton. Pemain berusia 25 tahun itu pun meminta maaf. Kartu merah itu berdampak besar bagi Arsenal. Pasalnya, Brighton akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol Joao Pedro. Ini merupakan kartu merah pertama dalam karir Rice. Setelah pertandingan, Rice mengaku menyesali perbuatannya dan secara terbuka meminta maaf kepada rekan satu timnya serta pendukung Arsenal. Rice mengaku bahwa ia terkejut dengan keputusan wasit yang mengusirnya. Pemain baru Chelsea Jadon Sancho yakin dirinya cocok dengan gaya bermain yang diterapkan pelatih Enzo Maresca di Stamford Bridge. Sancho membela Chelsea dengan status pinjaman sampai akhir musim. Namun, The Blues memiliki kewajiban untuk menebus Sancho yang biayanya sekitar 20-25 juta pounds. Sancho mengungkapkan pelatih Chelsea Enzo Maresca merupakan faktor utama di balik keputusannya untuk merapat ke klub London. Dia menjelaskan bagaimana Maresca menghubunginya langsung untuk bergabung dengan Chelsea. Sancho mengaku sudah siap memulai petualangan barunya di Chelsea. Ia yakin gaya bermain Maresca sangat cocok dengannya. Chelsea dan Crystal Palace harus berbagi poin usai bermain imbang 1-1 dalam laga pekan ketiga Premier League 2024-2025, yang digelar di Stamford Bridge, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Chelsea tampil impresif sejak awal laga. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Chelsea unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Nicholas Jackson di babak pertama. Crystal Palace mampu menyamakan kedudukan di babak kedua lewat aksi Eberechi Eze. Berkat hasil ini, Chelsea kini menduduki peringkat ke-11 dengan poin 4 dari 3 laga.
Sementara itu, Crystal Palace meraih poin pertama mereka musim ini dan kini menempati peringkat ke-16. Newcastle United mengalahkan Tottenham Hotspur 2-1 pada pekan ketiga Liga Inggris, bermain di St James Park, Minggu malam. Tuan rumah memimpin lebih dulu lewat tembakan Harvey Barnes di menit ke-37, namun gol bunuh diri dan Burn di menit ke-56 sempat mengubah skor menjadi imbang. Baru pada menit ke-78 Newcastle mengunci kemenangan lewat gol Alexander Isak, tambahan 3 poin membuat tim asuhan Eddie Howe telah mengumpulkan 7 poin. Sedangkan Spurs menelan kekalahan pertamanya, dan mereka baru meraih 4 poin dari 3 laga. Manchester United menelan kekalahan dengan skor telak 0-3 dari sang rival abadi, Liverpool. Keduanya bertemu dalam laga pekan ketiga Premier League 2024-2025 di Old Trafford, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Manchester United mengawali laga dengan impresif. Namun, Liverpool tak mau kalah dan sempat mencetak gol lewat aksi Trent Alexander-Arnold ketika laga baru berjalan 7 menit. Sayang, gol ini dianulir VAR karena salah dianggap offside. Tim tamu pun sukses membuka keunggulan di menit ke-35 lewat aksi Diaz. Sundulannya meneruskan crossing salah, gagal dibendung Andre Onana. 7 menit berselang, Diaz kembali membobol gawang Onana. Liverpool bertahan hingga turun minum, kembali dari kamar ganti. Liverpool semakin berada di atas angin setelah salah mencatatkan namanya sendiri di papan skor. Tembakannya di menit ke-56 sukses membobol gawang Onana untuk yang ketiga kali. Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa waktu. Skor 3-0 untuk kemenangan Liverpool menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, Liverpool meneruskan tren positif mereka awal musim ini dan kini menduduki peringkat kedua di klasemen dengan poin sempurna 9. Di sisi lain, Manchester United sudah 2 kali menderita kekalahan dan kini turun ke peringkat 14. Real Madrid berhasil meraih kemenangan atas Real Betis di pekan keempat La Liga 2024-2025, di Santiago Bernabeu, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini dikuasai oleh Madrid. Namun tak mudah bagi mereka menjebol gawang Betis. Madrid akhirnya bisa memecah kebuntuan berkat gol Kylian Mbappe. Ia mencatatkan brace di laga ini di menit 67 dan menit 75. Dan pada akhirnya tak ada lagi gol yang tercipta, dan Madrid keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. Hasil ini membuat Madrid meraih 8 poin dari 4 laga dan kini ada di peringkat 2 klasemen sementara Liga Spanyol. Sementara itu Betis menempati posisi 17 dengan raihan 2 poin saja.